Sore ini kita langsung review 3 unit Honda Rukus dengan 3 mesin yang berbeda cuy. Jadi satu unit dengan basic Honda Beat Karbu, yang di tengah dengan basic mesin Yamaha Mio, dan satunya dengan basic mesin Honda Beat Street injeksi. Langsung aja kita bahas detail per motornya. Untuk unit yang paling kiri pesanan dari Mas Abdurrahim dari Pontianak. Kali ini unitnya memang beda sendiri daripada motor-motor atau Honda Rukus yang lainnya. Untuk mesinnya sama seperti yang pertama kali kita bikin, konsep stangnya juga sama. Lampu depannya udah menggunakan 2 lampu daymaker dan lengkap dengan keranjang. Yang bikin beda lagi, unit dari pesanan Mas Abdurrahim ini menggunakan karbon asli cuy. Jadi bukan yang WTP ya, jadi memang prosesnya jauh lebih panjang, lebih rumit, dan yang pasti lumayan merogoh kantong kalian cuy. Jadi apa sih bedanya ketika karbon asli dan WTP? Kalau WTP memang lebih mahal dari warna-warna normal ya, cat standar gitu. Memang prosesnya juga lebih rumit, kita celupin dan sebagainya. Kalau ini nggak dicelupin sih, jadi dengan bahan galvanis semuanya sama ya, ketiga unitnya sama, bahan galvanis, udah kita epoksi dan sebagainya, kita tempel serat karbon dan kita finishing dengan resin. Dan nggak sampai di situ. Setelah di resin udah beres, harus kita ratain biar gimana caranya nggak kelihatan ngegelombang dan sebagainya. Itulah yang bikin karbon lebih mahal. Selain biayanya lebih banyak, proses pengerjaannya pun lebih rumit dan lebih detail. Jadi, tapi ya balik lagi ya di kemampuan kantong teman-teman masing-masing dan balik lagi ke masalah selera. Kalau saya pribadi, karbon suka, cakep, warna normal, cakep. Tapi kalau saya pribadi suka dengan yang tengah ini, dengan basic mesin Yamaha Mio, warnanya ya saya paling suka. Abu-abu. Jadi nggak terlalu banyak warna, cenderung gelap gitu, jadi makainya lebih kelihatan elegan aja sih. Tapi orange, kuning, dan sebagainya, warna-warna terang juga cakep. Jadi ada Honda Beat Karbu, Yamaha Mio Karbu, dan Beat Street injeksi. Paling enak yang mana? Yang pasti paling enak injeksi. Tapi kalau di antara keduanya ini, antara Beat dan Yamaha Mio, model Rukus itu sama-sama enak. Beda lagi kalau antara Mio dan Beat dipakai jadi otopet, itu bakal lebih enak Mio. Kenapa? Karena lebih minim getaran dan nggak perlu ditambah lagi arem tambahan seperti Honda Beat. Jadi mekanismenya Yamaha Mio itu lebih simple untuk di bagian engine mountingnya daripada Honda Beat. Kalau Honda dari produsen Honda nggak tahu ya kenapa, mungkin untuk ngakalin getarnya mau nggak mau harus ditambahin seperti swing arm seperti itu gitu. Dan simple aja, cuman menggunakan stang yang tinggi, lampunya sama, udah menggunakan daymaker, pakai 2 biji, lampu belakang langsung ikut di frame sama semuanya, nggak ada keranjang belakang, jok-joknya sama seperti yang kita bikin. Spesifikasi spare part atau variasinya teman-teman bisa nonton aja deh, cari videonya di bawah. Pertama kali kita bikin Honda Rukus itu menggunakan velg apa, ban apa, dan sebagainya, itu spesifikasinya sama persis, hanya beda dengan tambah-tambahannya aja gitu. Untuk stang lebih nyaman dipakai karena posisi ridingnya dia lebih tegap nih, dia lebih tegap. Kalau yang punya Mas Abdurrahim dia lebih nunduk. Nah, kalau ini masalah kenyamanan teman-teman aja ya. Jadi kalau memang lebih suka stang yang sedikit agak nunduk, boleh. Mau stang yang tinggi, lebih tinggi lagi juga boleh. Terserah, atau suka-suka kalian yang bayar kita aja sih gitu. Dan yang paling ujung menggunakan mesin Honda Beat Street injeksi
dengan warna, kalau dulu dibahasnya apa sih? Dub City kalau nggak salah ya. Jadi dual warna dalam satu motor. Dan kalau dulu atas bawah dan sebagainya seperti itulah. Teman-teman bisa cek aja tren Dub City itu tahun berapa, udah lama banget. Dengan warna putih tulang dan ungu muda. Lampunya menggunakan LED, udah cukup terang, fokusnya juga bagus. Untuk ngomongin yang lebih terang, yang pasti Daymaker tetap juara. Selain menggunakan dual lampu, dia fokusnya bagus dan memang Daymaker bakal lebih terang untuk penerangan masa depan kita. Nggak gitulah ya. Dan kalau ngomongin efisien dan sebagainya, injeksi jauh lebih enak, lebih irit dan sebagainya. Tapi biayanya jauh lebih mahal. Kenapa? Memang harga unit standarnya itu udah jauh dengan motor-motor karburator. Dan biaya perakitannya dan sebagainya juga akan berbeda karena kabelnya banyak banget, mau nggak mau harus kita bongkar, kita setup ulang karena yang mesinnya di belakang, box kelistrikan ada di depan, sampai speedometer dan sebagainya harus di setup ulang. Dan spesifikasinya juga berbeda dengan yang tengah dan yang paling ujung kiri. Dan depan udah beda, suspensinya kita udah menggunakan upside down, jadi untuk model apapun banyak banget ya. Teman-teman yang tanya di Enggal Modified itu model A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kita itu yang nggak bisa cuman disuruh bikin keris sama batu aki aja cuy. Jadi tergantung dan suka-suka kalian aja yang bayar kita mau disuruh bikin motor seperti apapun. Dan yang pasti jangan disuruh nyemplung sumur ya cuy, oke? Untuk spesifikasi rodanya, yang kedua unit sebelah kiri ini sama, jadi sama-sama ring 14 dengan ban ukuran 120 dan 130. Dan yang kanan ini dia terlihat lebih gendut karena memang menggunakan velg ring 12 inci. Depan belakang sama dengan ban ukuran 120 sama, yang belakang 130. Jadi kelihatannya dia lebih ngedonat, lebih bulat gitu. Padahal sama aja sih gitu. Untuk body set lain-lainnya bahannya sama, galvanis semua, nggak ada yang dikurangin, semuanya spesifikasinya sama persis. Langsung aja kita cek sound. Sekali tekan on. Oke, on juga. Dan berikutnya yang injeksi, kita tunggu sesaat, bunyi seng, udah habis baru kita hidupin. Nah, kira-kira kalau teman-teman lebih suka yang mana dan dari modelnya, mesinnya dan sebagainya, coba tulis di kolom komentar. Oke, saya rasa review kali ini udah cukup. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Semoga video-video dari Enggal Modified bermanfaat buat kalian semua dan bisa menginspirasi kita semua. Selamat sore umat manusia.